Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sobat-sobat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Baiklah sobat-sobat semua, sebelum kita belajar lebih dalam lagi mengenai hardware, kita akan mencoba praktek ya. Bagaimana cara untuk menggunakan power supply bagi pemula ya. Jadi di konten sebelum ini sudah pernah saya bahas materinya, dan kita sekarang mulai belajar untuk prakteknya ya sobat-sobat semua. Jadi materi dan praktek itu penting ya. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, perlu sobat-sobat Teknisi Musafir ketahui ya. Jadi power supply adalah alat pengganti baterai. Itu bahasa mudahnya. Yang kedua, sebagai alat ya untuk menganalisa kerusakan yang terjadi pada sebuah handphone. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, fungsinya itu sebagai injek ya, sebagai injek atau sebagai kejut baterai. Jadi kan ada ya, baterai itu bisa mati suri ya, dicas nggak bisa ya. Lalu tanpa kita injek dulu atau kita tembak dulu menggunakan power supply, batu itu tidak bisa difungsikan. Nah itu. Jadi nanti kita akan belajar ya bagaimana caranya ya. Oke, ini saya pakai power supply itu merek Yihua ya. Ini 1 ampere. Jadi 1 ampere pun untuk pemula sudah cukup ya. Nanti apabila emang sudah mempunyai budget yang mungkin cukup, itu bisa upgrade ke 5 ampere ya sobat-sobat semua. Tapi 1 ampere saja itu sudah cukup ya. Saya nggak ada masalah sampai saat ini. Dan di sini saya membahas mengenai power supply yang digital. Ada saya power supply yang analog, itu merek HK ya. Nanti di part selanjutnya kita akan bahas yang menggunakan analog atau jarum ya. Nah, untuk pemula itu agar lebih mudah, saya praktek dulu menggunakan yang digital saja ya. Ini kurang lebih itu harganya sekitar 250 ya, 250-an. Dan power supply juga sudah ada proteksi short ya. Power supply itu sudah ada proteksi short, dan apabila HP itu short, maka alarmnya itu berbunyi ya, bipnya itu berbunyi, itu menandakan HP short. Jadi power supply itu sudah dilengkapi dengan proteksi short ya, atau short itu konslet ya bahasa simpelnya. Oke ya, kita akan langsung masuk ke pokok pembahasan. Nah ini adalah tombol on off nya, kita hidupkan saja. Untuk voltasenya ya, untuk voltase di HP itu 3,7 sampai 4 volt. Nah ini 3,6 saja sudah cukup ya. 3,7 sampai 4 volt untuk voltase ya. Nah jadi kita pakai yang 3,6, 3,5, 3,7 itu masih bisa untuk analog ya. Nah ini kita pakai 3,6 ya. Dan ini adalah kutub positif, positif itu merah ya, dan ini kutub negatif, negatif itu yang hitam. Nah sebelum kita melakukan analisa, saya akan membahas sedikit pemahaman ya. Ini kan banyak sekali kabelnya ya, untuk pemula tentunya ya bingung. Pastikan untuk voltase ya, itu 3,6 sampai 4 volt ya, itu yang perlu diperhatikan. Kalau lebih bahaya, jangan ya, jangan sampai lebih dari 4 volt, itu bisa berakibat fatal di HP-nya. Oke, kita akan bahas mengenai kabel ya. Biasanya sobat-sobat Teknisi Musafir yang mungkin baru beli power supply ya, itu kan banyak sekali ya kabelnya. Ini satu rombongan, ini tidak dipakai semua sih ya. Nah untuk yang dipakai ini ya, ini yang penjepit buaya, itu ada yang
kutub negatif dan positif. Nah ini yang dipakai ya. Lalu ini juga kutub positif dan negatif. Ini biasanya dipakai untuk HP-HP zaman dulu ya, zaman jadul dulu. Dan yang dua ini itu yang dipakai itu hanya yang warna hijau ya. Jadi warna hijau itu BSI. Yang kuning ini nggak pernah saya pakai ya. Jadi yang hijau itu BSI. Bagaimana prakteknya? Oke lah, kita akan mencoba ya menganalisa. Pastikan 3,6 ya sobat-sobat semua, atau 3,7 sampai 4 volt. Oke, di sini saya akan coba ya untuk menganalisa ya. Jadi caranya ketika kita sudah siapkan power supply ya, ketika kita sudah siapkan power supply-nya, kita hubungkan saja langsung kutub negatif ke negatif, positif ke positif ya. Hanya seperti itu saja. Ini negatif, lalu yang positif ke positif. Nah, setelah sudah terhubung, kita tekan tombol on off-nya, maka untuk ampernya itu naik 0,8 miliampere ya. Nah, HP pun bisa hidup dan kita bisa menganalisa, oh jadi HP dalam keadaan hidup itu untuk HP cumplung nih yang saya bahas ya, HP Nokia, HP jadul itu tadi sampai 0,11 ya miliampere. Ingat miliampere, kalau digital itu pakai miliampere, 0,11. Nah kalau kita hidupkan maka dia naik. Nah ya, berarti kita sudah mengetahui konsumsi arusnya sampai hidup tadi nyampe 0,11 miliampere. Itu untuk HP-HP jadul ya. Berarti bisa kita simpulkan kinerja arus ya, atau tegangan atau konsumsi arusnya pada HP Nokia ini itu sampai hidup tadi itu 0,11. Nah kita akan ganti lagi HP. Ini untuk Nokia jadul. Sekarang kita akan coba ke HP Android ya sobat-sobat semua. Jadi yang perlu sobat-sobat teknisi musafir pahami ya, di HP Android setiap HP itu kinerja konsumsi arus itu berbeda-beda. Ini umumnya loh ya, umumnya di HP Android itu kalau pengen sobat-sobat teknisi musafir paham itu sudah saya bahas ya di materi. Jadi kinerja IC power itu dari 20 miliampere sampai 40. Nah itu IC power bekerja. Jadi kalau gantung 0,1, 0,2 atau 0,20 miliampere kok HP nggak hidup, itu bisa jadi di IC powernya. Itu untuk analisanya. Lalu ketika IC power sudah bekerja, maka disambut oleh CPU. CPU kerja atau konsumsi kinerja CPU itu berapa sih? Dari 40 sampai 60 miliampere itu kinerja CPU. Lalu disambut lagi eMMC dari 60 sampai 80, bahkan ada yang sampai 1 ampere ya. Itu baru HP bisa hidup. Nah itu untuk konsumsi arus ya. Oke lah, kita akan buktikan ya. Ini ada HP Android ya. Seperti biasanya ya, kutub positif ke positif. Nah ini yang kalau 4 seperti ini kan konektornya 4 ya sobat-sobat semua, ketok rai. Nah ini positifnya yang kiri ya, lalu yang negatifnya itu yang nomor 3.
Aduh angel mental. Lunyu guys. Nah, ini sudah kita hubungkan. Lalu kita akan teliti ya, sobat-sobat teknisi musafir, pahami di ampernya. Kita tekan on off ya. Ketika kita tekan on off ya, maka IC power langsung nyambut. Nah, itu bisa dilihat IC power bekerja. Nah, ketika hidup IC power udah bekerja 0,20. Nah, ini. Nah, 35, 38 terus naik ya. Itu CPU udah mulai nyambut ya. Nah, CPU itu udah mulai nyambut. Ketika HP hidup, itu IC eMMC bisa menyambut juga. Nah, itu bisa dilihat. Nah, 50. Jadi kalau di apa ya, di yang analog itu dia bergoyang-goyang biasanya. Nah, bergoyang-goyang. Jadi rumusnya ya, untuk kinerja IC power itu dari 0 sampai 20 ya miliampere. Dari 20 miliampere ke 40 itu IC power sudah bekerja. Lalu 40 sampai 60 itu disambut IC CPU. Lalu 60 ke 80 itu disambut lagi IC eMMC. Baru bergoyang-goyang ya, dan HP pun hidup. Kita bisa masuk ke menu. Nah, itu paham ya sobat-sobat semua. Oke, kita ganti HP lagi. Ini kan HP normal loh ya. Ini saya ada servisan nih. Kita akan cek konsumsi arusnya. Ini J1AS, tipenya berapa ini? Kena sinar ya sobat-sobat. Nggak ketok. J11 ya, J111F. Kita seperti biasa kita sambungkan. Ini posisi HP mati ya. Bilang yang punya itu habis jatuh ya. Bahkan aduh, ini malah protol guys. Oke, kita pakai yang satunya juga bisa ya. Kita pakai yang ini bisa. Ini bila yang punya jatuh dari motor, LCD nih hancur ya. Dan saya juga belum mengecek ya, bahkan LCD nya udah dicopot. Nah, kita akan tekan. Nah, HP bergetar. Bisa dilihat ya sobat-sobat semua. Nah, 0. Nah, itu sampai 50, berarti IC power sudah bekerja. 40 disambut CPU ya. Tadi sempat 50, itu berarti eMMC itu sudah mulai menyambut. Nah, dipastikan HP ini hidup. Cuman karena posisinya itu HP LCD-nya sudah hancur, kita belum menganalisa. Tentunya apabila dipasang LCD kok masih tetap saja nggak hidup, itu berarti bermasalah di displaynya. Tentunya kita perlu melakukan pengecekan secara berkala ya sobat-sobat semua. Nah, ini di HP-HP servisan ya. Tadi kan beberapa HP normal. Lalu saya akan coba di HP bangkai ya. Kita bisa gunakan yang ini juga bisa ya sobat-sobat semua. Nah, ini kita hubungkan positif ke positif, negatif ke negatif. Kita tekan tombol power, kita akan mengetahui konsumsi arusnya. Nah, kesimpulannya, apabila ditekan tombol power itu dia langsung turun, dilepas turun ya.
itu HP normal ya sobat-sobat semua. Tetapi apabila ditekan tombol power terus jarum itu naik ya, naik, tetapi ketika kita lepas nggak turun, itu bisa terjadi di software. Itu kalau untuk di HP-HP jadul ya sobat-sobat semua. Tentu saja ada kasus sebelum tekan tombol power itu ada yang gantung 0,1, 0,2. Jadi untuk teori sebelum tekan tombol power itu jelas di jalur VBAT. Tapi kalau setelah tekan tombol power itu beda lagi. Jadi kedepannya kita akan bahas tuntas ya sobat-sobat semua, cara menganalisa kerusakan-kerusakan yang terjadi di HP, baik itu HP-HP jadul ya, HP-HP Android. Nah itu sebagian cara untuk penggunaan power supply ya untuk pemula. Jadi tidak semua saya sertakan. Sobat-sobat semua bisa cari referensi di Google ya, banyak juga ya di Google. Lalu saya akan bahas sekalian ya mengenai bagaimana cara kejut HP ya. Kejut HP, kejut baterai di posisi baterai mati suri. Jadi untuk kejut baterai itu sobat-sobat semua naikkan voltasenya ya. Naikkan voltasenya. Itu saya mentok ya sampai 1 ampere. Nah posisinya kalau di yang analog itu kan ada juga analog, tetapi kalau di HK yang punya saya itu ada digitalnya juga, itu lebih enak. Jadi posisinya di 12 ya kalau untuk kejut HP, batu HP maksudnya. Itu caranya kita hubungkan, nah ini ya, positif ke positif, lalu negatif ke negatif. Kita tahan ya, lalu kita lepas. Jangan terlalu lama ya. Nah lalu kita lepas ya, kurang lebih 15 ya, 15 detik. Ojo kaker 15, 10 lah ya, atau 5 ya. Nah lalu kita lepas. Lalu caranya apabila HP itu sudah kita injek ya, atau kita tembak menggunakan power supply, kita cek menggunakan Mr. Desktop ini ya, untuk mengetahui apakah HP sudah kembali normal atau belum. Nah itu bisa dilihat ya sobat-sobat semua, beberapa kali kejut saja dia sudah nambah ya. Jadi kalau di Mr. Desktop ini sudah nampil balok, nah itu bisa dilihat baloknya nampil, itu berarti posisi baterai sudah bisa dicas ya sobat-sobat semua. Ini saya ganti batu lagi. Nah ini, jadi kalau pengecekan baterai, apabila baterai itu bisa dicas atau tidak, itu menggunakan Mr. Desktop dulu. Apabila dihubungkan dengan Mr. Desktop, dia tampil ya lambang baterai, gambar baterai, itu berarti bisa dicas. Tapi kalau hitam nggak tampil apa-apa, kita butuh kejut ya atau injek batunya. Nah terus cara mengisi baterai secara cepat ya menggunakan power supply itu mudah ya sobat-sobat semua. Jadi ini kita hubungkan ya, jadi kita hubungkan seperti ini caranya. Nah seperti ini kita atur ya ke voltasenya.
ke 3,6 kita naikkan lagi sampai 4,7. 5 juga boleh ya, asal jangan 6 saja ya, asal jangan 6. Nah ini 4,8 boleh, nggak apa-apa, asal jangan 6. Kalau 6 nanti baterainya rusak ya sobat-sobat semua. Lalu setelah ini kita atur, kita hubungkan kutub negatifnya dan kutub positifnya. Kita lihat dulu di HP-nya sebelah mana. Bentar ya. Nah ini positifnya di sebelah kanan ya. Nah seperti ini, positifnya tadi di sebelah kanan. Itu posisi baterai kosong ya sobat-sobat semua, bisa dilihat. Dan metode ini adalah metode cepat ya untuk mengisi baterai. Lalu yang negatif ke negatif. Nah caranya seperti ini ya sobat-sobat semua, dihubungkan, maka dia tidak terlalu lama itu akan nambah ya untuk gambar balok baterainya. Jadi silahkan dicoba metode ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nah terus saya ingatkan sekali lagi, apabila setelah sobat-sobat teknisi musafir itu kejut HP ya, kok kejut HP toh, kejut baterai ya, nggak fokus ini, kejut baterai itu jangan lupa voltasenya ya, itu diturunkan ya sobat-sobat semua, diturunkan lagi ke 3,6 sampai 4 volt. Jangan sampai lupa ya, kalau sampai lupa itu nanti HP bisa mati total. Saya pernah punya pengalaman, habis kejut baterai posisi di 12 voltasenya, langsung buat pengecekan HP, alhamdulillah wafat HP, nggak bisa dibenerin. Jadi untuk pemula yang teliti ya, apabila habis kejut baterai itu kembalikan dulu ke 3,6 atau sampai 4 volt ya, itu jangan lupa ya, itu pesan dari saya, jangan lupa. Jadi karena segala sesuatu itu emang pengalaman ya, dan saya pribadi itu apa ya, ada pengalaman ya zaman dulu ya sobat-sobat semua belum tahu. Jadi habis kejut baterai langsung buat ngecek ya HP, langsung wafat. Nah pemahamannya sederhana ya sobat-sobat semua untuk penggunaan power supply. Jadi mudah-mudahan untuk teori ini bisa dijadikan referensi ya. Untuk lebih komplitnya mungkin ada pembahasan yang belum saya bahas untuk penggunaan power supply, bisa searching di Google ya sobat-sobat teknisi musafir. Mungkin itu saja ya, jangan terlalu lama lah ya, nanti mumet. Apabila kurang paham bisa ditanyakan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa yang belum subscribe, karena dengan subscribe sobat-sobat teknisi musafir sudah dukung channel teknisi musafir untuk upload video setiap hari. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Selamat mencoba, selamat belajar, salam pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.